Yang pertama itu ada konsep globalisasi. Globalisasi merupakan proses memfokuskan sumber daya, manusia, uang, dan aset fisik, serta tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Lalu ada menurut IMF atau Dana Moneter Internasional mendefinisikan sebagai globalisasi sebagai bertumbuhnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara dunia melalui peningkatan volume dan keragaman transaksi lintas batas dalam aliran barang, jasa, serta modal internasional, dan juga melalui penyeberangan teknologi yang lebih cepat dan mendunia. Globalisasi berasal dari kata global yang secara harfiah berarti umum atau mendunia. Globalisasi merupakan suatu kondisi di mana perbedaan jarak dan letak geografis bukan lagi untuk menjadi penghalang untuk berkomunikasi. Ada dua, yaitu globalisasi memiliki dua komponen termasuk di dalam globalisasi pasar dan globalisasi produksi. Untuk yang selanjutnya itu mengenai globalisasi pasar, di mana globalisasi pasar ini mengacu pada pergabungan budaya yang berbeda dan perdagangan nasional yang berbeda menjadi satu pasar global. Dengan pasar global tersebut, hambatan berupa batasan-batasan perdagangan dibuat menjadi lebih mudah dalam perdagangan internasional. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat ditemui dari globalisasi pasar. Di antaranya yang pertama itu ada perbedaan negara, kemudian rentang permasalahan semakin melebar dan kompleks, kemudian yang ketiga ada intervensi pemerintah dalam perdagangan dan investasi, dan yang terakhir itu adanya perbedaan mata uang. Nah, selanjutnya itu ada globalisasi produksi, di mana globalisasi produksi ini mengacu pada kecenderungan di antara beberapa perusahaan yang menyediakan barang dan jasa dari lokasi yang berbeda sekeliling pasar global untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan masing-masing negara, khususnya keuntungan biaya dan kualitas faktor produksi, dalam hal ini yaitu tenaga kerja, tanah, dan modal. Nah, di globalisasi produksi juga ada beberapa hambatan. Di antaranya itu hambatan formal dan informal pada perdagangan antar negara, kemudian ada hambatan investasi langsung luar negeri, kemudian ada biaya transportasi, isu-isu ekonomi, dan resiko politik. Untuk yang selanjutnya itu adalah pemicu globalisasi. Secara umum ada dua faktor yang menjadi tren dan yang mengarahkan perekonomian pada globalisasi besar-besaran. Yang pertama itu adalah turunnya hambatan dalam arus masuk keluar produk serta jasa dan modal yang terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan yang kedua adalah perubahan teknologi. Jika kita berbicara mengenai globalisasi, globalisasi adalah pergeseran menuju ekonomi dunia yang lebih terintegrasi dan saling terhubung, di mana jarak antar negara menjadi tidak ada dalam konteks perdagangan. Saya Sarenia Melina akan melanjutkan menjelaskan. Nah, jadi ada beberapa pemicu globalisasi. Nah, pertama yaitu menurunnya hambatan perdagangan dan investasi. Yang kedua, peranan perubahan teknologi. Yang ketiga, perubahan demografi ekonomi global. Kemudian yang keempat, perdebatan globalisasi. Dan yang terakhir, mengelola pasar global. Dan juga ada beberapa faktor penyebab munculnya globalisasi. Nah, faktornya itu yang pertama itu ada faktor dari luar, yaitu faktor yang berasal dari luar negeri atau internasional atau dari perkembangan dunia. Kemudian yang kedua itu ada faktor dari dalam, yaitu berasal dari dalam negeri ataupun nasional tanpa campur tangan pihak manapun. Pengendalian global. Nah, di sini terdapat dua faktor makro untuk menuju globalisasi yang lebih baik. Nah, yang pertama yaitu mengurangi hambatan dari aliran bebas untuk goods, service, and capital yang berlangsung dari sejak akhir Perang Dunia Kedua. Kemudian yang kedua yaitu perubahan teknologi terjadi melalui berkembangnya teknologi komunikasi, proses informasi, dan teknologi transportasi. Nah, selanjutnya itu kekuatan penggerak menuju globalisasi. Nah, ada 5 kekuatan yang menjadi penggerak menuju globalisasi. Di antaranya yang pertama yaitu ada politis, yang kedua teknologi, yang ketiga pasar, yang keempat biaya, dan yang kelima persaingan. Baiklah, selanjutnya yaitu ada politis, kecenderungan unifikasi dan sosialisasi masyarakat global. Contohnya yaitu persetujuan perdagangan preferensial, NAFTA, European Union, dan AFTA.
Dua aspek lainnya mengenai kecenderungan ini adalah kontribusi terhadap globalisasi dari operasi-operasi bisnis. Selanjutnya ada teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan aliran gagasan dan informasi yang melewati batas-batas negara, dan para pelanggan mengetahui barang-barang luar negeri. Internet dan komputerisasi jaringan memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil bersaing secara global karena memungkinkan adanya aliran informasi yang cepat tanpa mempedulikan lokasi fisik pembeli dan penjual. Di sini ada pasar. Perusahaan-perusahaan yang semakin mendunia juga menjadi pelanggan-pelanggan global. Selama bertahun-tahun, beberapa agen periklanan mendirikan kantor di pasar-pasar luar negeri ketika klien-klien utama mereka memasuki pasar-pasar itu untuk menghindari pesaing mencuri pelanggan mereka. Selanjutnya ada biaya. Globalisasi lini-lini produk untuk membantu mengurangi biaya pengembangan produksi dan persediaan, serta economies of scale untuk mengurangi biaya per unit yang selalu menjadi tujuan manajemen. Perusahaan juga dapat menempatkan produksi di negara-negara di mana biaya faktor produksi lebih rendah. Selanjutnya ada persaingan. Persaingan terus meningkat secara intensif. Kekuatan pendorong persaingan globalisasi adalah perusahaan-perusahaan mempertahankan pasar-pasar dalam negeri dari para pesaing asing dengan memasuki pasar pesaing luar negeri. Contohnya Kodak sampai Fuji. Selanjutnya yaitu peranan globalisasi. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, kebudayaan, kesehatan, dan lain-lain dapat memberi pengaruh terhadap lingkungan. Pengaruh tersebut dapat dirasakan oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara yang sudah maju. Kemudian globalisasi berperan penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia karena mampu membantu masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan hidupnya. Peranan globalisasi dapat dilihat dari berbagai bidang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu di bidang politik, pemerintahan, hukum, dan HAM. Kedua yaitu dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Selanjutnya yaitu di bidang sosial dan budaya. Dampak globalisasi terhadap bisnis internasional dalam bidang ekonomi. Dampak globalisasi di dunia akan terus menumbuhkan inovasi atau pembaruan di berbagai bidang dan dapat membantu dalam mempermudah pekerjaan manusia. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa globalisasi memberikan dampak terhadap bisnis internasional? Dengan berkembangnya globalisasi, dunia akan terus menumbuhkan inovasi atau pembaruan di berbagai bidang dan dapat membantu dalam mempermudah pekerjaan manusia. Globalisasi memberikan dampak yang besar bagi sektor ekonomi dengan meluasnya pasar internasional. Dengan adanya kebebasan pasar internasional ini dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan suatu negara serta dampak baik lainnya. Berikut merupakan dampak positif dari globalisasi. Nah, menurut Dewi Mastriati Hini Hermala tahun 2019, dampak positif globalisasi bagi sektor ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bebasnya pasar internasional, kemudahan dalam ekspor dan impor, masuknya perusahaan asing di Indonesia, terciptanya bisnis e-commerce, dan meningkatnya sektor pariwisata. Sedangkan menurut Mahanani tahun 2020, globalisasi memberikan dampak positif pada bidang ekonomi sebagai berikut. Harga yang murah untuk goods and service, memicu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan konsumen, peluang pekerjaan, dan membentuk negara dengan spesialisasi produk dari goods and service sehingga menjadi lebih mudah. Selain dampak positif yang diberikan oleh globalisasi juga memberikan dampak negatif loh. Nah, apa aja sih dampak negatif yang diberikan oleh globalisasi di sektor ekonomi? Menurut Dewi Mastriati Hini Hermala tahun 2019, dampak negatif yang diberikan oleh globalisasi di sektor ekonomi adalah terhambatnya pertumbuhan industri lokal, kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor, kesenjangan sosial yang meningkat, tumbuhnya kapitalisme, dan gaya hidup yang investasi. Sedangkan menurut Mahanani tahun 2020, globalisasi memberikan dampak negatif sebagai berikut. 1. Merusak perusahaan manufakturing yang sudah bertahan di negara tersebut.
tarif upah untuk pekerja yang tidak memiliki keahlian menjadi menurun, perusahaan pindah ke negara luar dengan tenaga kerja yang sedikit dan regulasi lingkungan yang lebih mudah, dan kehilangan kesempatan untuk menguasai pangsa pasar. Peran strategis Indonesia dalam perdagangan atau bisnis internasional ada 3, yaitu yang pertama ASEAN, yang kedua WTO atau World Trade Organization, dan yang ketiga yaitu Asia Pacific Economic Cooperation. Yang pertama yaitu ASEAN. ASEAN ialah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Partisipasi Indonesia di ASEAN mencerminkan kebijakan luar negeri negara tersebut. Indonesia adalah salah satu negara anggota ASEAN yang paling penting karena dampak regional yang signifikan, populasi besar, lokasi geografis utama, dan sumber daya alam yang melimpah. Kontribusi regionalnya di sektor keamanan dan ekonomi mencerminkan fakta ini. Kontribusi Indonesia memberikan layanan publik internasional, membantu penyelesaian sengketa regional, dan meningkatkan institusi di seluruh Asia Tenggara. Yang selanjutnya itu peran Indonesia di dalam keanggotaan WTO. World Trade Organization atau yang sering disingkat WTO merupakan organisasi perdagangan dunia, di mana WTO merupakan organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan. Indonesia juga memiliki peranan utama di dalam keanggotaan WTO itu sendiri. Peranan yang pertama yaitu Indonesia ikut merundingkan agenda pembangunan Doha, di mana pembangunan Doha adalah putaran perundingan perdagangan multilateral yang paling terkini di bawah naungan WTO. Yang kedua yaitu Indonesia ikut berpartisipasi dan memiliki posisi dalam perundingan DDA yang difokuskan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Indonesia juga telah bekerja untuk membangun posisi di kelompok WTO yang lain yang mempromosikan tujuan pembangunan DDA. Indonesia juga terlibat dalam masalah yang memiliki implikasi signifikan bagi negara seperti pertumbuhan ekonomi, kekayaan intelektual, perubahan iklim, dan undang-undang perdagangan multilateral WTO. Yang selanjutnya yaitu peran Indonesia di dalam organisasi APEC. APEC sendiri adalah forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Di sini Indonesia memainkan peranan penting dalam keanggotaan APEC. Di antaranya yaitu yang pertama, Indonesia telah berusaha untuk mempromosikan pembangunan ekonomi daerah. Indonesia melakukannya melalui kerjasama perdagangan dan investasi serta melalui keanggotaan sistem perdagangan multilateral. Yang kedua, Indonesia juga berusaha mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan dan telah menganjurkan penekanan yang lebih besar pada isu-isu yang secara langsung mempengaruhinya. Isu-isu tersebut meliputi ketahanan pangan, isu kelautan, dan peran perempuan dalam perekonomian. Baik, sekian dari video presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih.